Shalom, Maranatha. Jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Apologet. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minta maaf pada malam hari ini Pak Bombom agak terlambat karena ada satu lain dengan hal. Minta maaf ya. Dan malam hari ini kita membaca firman Tuhan. Pak Bombom ambil dari surat Paulus di Korintus, yang mana Paulus mengingatkan akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5, Matius 19, Markus 10, ya. Dan di situ dirangkumkan di dalam kitab Roma, di Korintus, tapi Pak Bobong ambil dari Korintus. Karena malam hari ini Pak Bobong ambil harus melalui maaf ya Pak Bobong, ya. Karena Pak Bobong mengambil karena awal tahun Pak Bobong memang rencana itu masalah marah, kebencian, dendam, perselingkuhan. Nanti besok lagi Pak Bobong minta hikmat, sebentar malam apa yang mau dibahas besok. Nah, jadi malam hari ini Pak Bobong mengambil judul akibat perselingkuhan dan bagaimana cara pencegahannya, bagaimana ya. Karena banyak orang Kristen beranggapan bahwa dosanya telah ditebus, jadi dia bikin sebenar-benarnya. Ya, karena ini banyak sekali orang sekali yang jatuh dalam dosa. Ya, Pak Bobom bikin ini, Pak Bobom lupa ya. Pak Bobom lupa bikin program di. Maaf ya, sebelum Pak Bobom mulai, Pak Bobom bikin program dulu. Pak Bobom bikin aktif siaran dulu ya. Maaf ya. Saya Pak Bobom tidak bikin. Dan terima kasih banyak semua teman-teman. Tetap setia dengan siaran Solata BM2. Terima kasih atas dukungan dalam pelayanan Solata BM2, tim Solata BM2, yang mana kami dalam bulan Januari ini akan mengadakan dengan hamba-hamba Tuhan untuk ada beberapa orang yang mau dibaptis ya di daerah-daerah. Terima kasih banyak atas dukungannya, yang mana sudah membantu secara moral, doa, materi, ya. Kami tetap terus berjalan, karena tugasnya Pak Bobom cuma satu saja, ya, cuma satu, melayani Tuhan. Saya tidak mencari Anda dari gereja mana, saya mau kasih ikut gereja sini, oh tidak. Itu bukan pengajaran, itu mencari keuntungan. Saya hanya memberikan pandangan secara alkitabiah, menjawab dan mengkater orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bilang mereka pintar Alkitab, padahal nol besar. Dan firman Tuhan yang selama ini Pak Bobom sampaikan di tahun 2021, kalau ada yang menyakiti saudara-saudara Pak Bobom secara manusia, minta maaf. Tapi secara firman Tuhan, apa yang Pak Bobom sampaikan, itulah firman Tuhan. Seperti apa yang sebentar Pak Bobom akan sampaikan, Pak Bobom akan khotbahkan. Dan ini untuk mengingatkan kita, karena bahayanya perselingkuhan, efeknya, ya, kehancuran, sampai kehancuran dalam bagaimana pokoknya. Karena masalah perselingkuhan ini yang sering terjadi di anak-anak Kristen. Dan banyak juga laporan, banyak sekali, terlalu banyak masalah perselingkuhan ini. Dan Pak Buma minta maaf ya kalau 2021 Pak Bobo buat kesalahan, mungkin Pak Bobo tegur terlalu kasar ya. Karena firman Tuhan Pak Bobo harus sampaikan. Teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi.
Jadi kita anak-anak Tuhan, jangan berpikiran bahwa kita mau menghakimi orang dengan ayat. Tidak. Kita juga di rumah jangan menghakimi istri kita dengan ayat, istri dengan suami dengan ayat. Jangan ya. Hanya mengingatkan, koreksi, introspeksi diri. Jangan ayat itu hanya benar untuk kita, tapi tidak benar untuk orang. Maunya enak-enak saja ya. Orang Toraja bilang, oh, enak-enak saja ya. Logat, aneh. Ya. Kalau Pak Bobo punya logat bukan enak-enak saja. Aneh-aneh saja. Ya. Dan malam hari ini Pak Bobo juga mau salam-salam dulu ya. Terutama dengan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman semua yang ada di Amerika Serikat, Ibu Elita, Ibu Ika, ya. Kemudian dengan Ibu Meta yang sementara sakit, ya. Gerbang kasih, biarlah Tuhan berperkara melawat Ibu melalui tangan dokter, yang Ibu minum obat biar cepat sembuh, ya. Dan Bapak-bapak yang dari Amerika Serikat, Pak Stanley, kemudian Pak Yan Payung, ya, Pak Raja Daud, udah lama. Dan bapak-bapak semua yang dari Amerika Serikat. Dan kemudian teman-teman yang ada di Swedia, Ibu Budi Hartiningsih, Shalom, selamat malam atau selamat siang di sana. Dan kemudian Ibu Ine atau Ina di Kanada dan Denmark. Kemudian saudara terkasih Pak Ian Tobing yang ada di Denmark. Shalom, selamat siang atau sore di sana ya. Kemudian Ibu Sakti di Belanda. Dan Ibu Lis dan teman-teman semua yang ada di Belanda. Tuhan berkati, ada oma-oma dorang. Kemudian dengan Ibu Ina di Denmark ya. Ibu Ina di Taiwan, Nina di Taiwan, ada Ibu Ine, Fitri atau siapa ya di Taiwan. Ibu Vicky, Ibu Vicky di Hong Kong atau Macau, terus Ibu Helen Walangitan di Hong Kong. Kemudian ibu siapa? Mama ya siapa? Ya Ibu di Inggris ya. Dan terutama malam hari ini, kemarin saya ya. Iya, Ibu Dewi yang di Jerman, yang mana cucunya sudah sembuh di Jayapura di Arso ya, yang sakit malaria, yang mana Tuhan sudah memberikan kesembuhan, puji Tuhan, damai sejahtera diberikan, kekuatan, umur panjang, perlindungan buat cucu dari Ibu Dewi, cucu terkasih dari Ibu Dewi yang ada di Jerman. Terima kasih banyak Bu ya, sudah banyak sekali membantu dalam pelayanan sholat tabiat doa. Dan Ibu Sylvia yang ada di Australia. Terima kasih banyak Bu. Tuhan memberkati. Kami hanya bisa berdoa sebagai hamba Tuhan, biarlah Ibu dipakai terus sebagai anak Tuhan, dan Ibu diberkati sebagai oma, istri, mama, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan dipakai terus dalam pelayanan Tuhan. Dan kemudian buat saudara-saudara yang terkasih yang ada di Timur Leste, dulu bagian dari Indonesia, Republik Indonesia, Tuhan berkati. Dan teman-teman semua yang ada di Papua Barat, kemudian di Papua, Pulau Halmahera, Maluku, ya Ternate, mana itu lagi? Ya di apa? Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
minta maaf ya, Pak Bobo mulai kurang sehat. Bantu dalam doa ya. Kemudian di Pulau Madura, Nusa Tenggara Barat sudah ya. Pulau Bali ada Pak Imade Saniaya, kemudian Pak Aries, Asep Suryana, Pulau Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Gresik, Jawa Bandung, Bogor, Banten. Kemudian Pulau Sumatera ada Pak Sibarani di sana, terus berkati selaku pemimpin, ya kami punya penasehat. Kemudian Pulau Kalimantan ada Pak Pinus dan teman-teman semua di Kalimantan. Dan terlebih-lebih keluarga saya yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya orang Toraja di seluruh Indonesia sampai seluruh dunia. Khususnya orang Pangala, Tuhan Yesus memberkati di kampung saya. Ada Tanite, Sarambu, Lokolemo, Tokata, Butu Tondok, Pangkurmanu, ya semua. Kemudian dan kita ipar-ipar ada Yoke Sumarandak di Manado, di Paldua, dan Jini, semua. Agus, semua pokoknya keluarga Sumarandak di Manado, dimanapun berada, dan keluarga Tumanung, Sangir, yang ada di Sangir atau di Manado, dimanapun, dan orang keluarga besar Manado, yang ada di seluruh Indonesia sampai di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Kawanua ya. Aduh, kalau tuh bicara Manado tak bisa habis ya. Lumpe makanan. Kamu gemuk jadi. Kalau ingat paling lumpe makanan. Tempat cerita lumpe makanan. Lumpe makanan sadap-sadap. Nah, kemudian teman-teman semua yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar sama-sama tentang orang-orang yang suka selingkuh. Stop Joe. Jangan menyakiti istri maupun suami, suami maupun istri. Jangan Joe. Apalagi kalau sudah punya anak, kasihan. Kita punya anak-anak. Dan salam juga buat bapak-bapak semua atau ibu-ibu yang mendukung siaran Sholat Tabem 2. Saudara terkasih, Bapak Sagala, Pak Binsar Sagala, Tuhan berkati, Pak Limbong, ya, abang saya ya, Bapak Penatua di Bandung, kemudian Bogor ya. Kemudian Pak Oto Wong, terus Pak Frans Kiatma, kemudian Pak Charlie Maruli, kemudian Ibu Grace, mana semua ada kajukan mah? Nah, desal kamu nonton Bob ini. Mentang mau komila kuliah, apa Indo? Pati Indo ya, sepatan tandai, nasangan Indo. Oke, bercanda ya. Istana Morena di konto senang jadi senang mito, mulai. Oke. Dan semua anak-anak Tuhan yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini sebelum kita sama-sama membaca sebagian firman Tuhan, kita semua minta tuntunan Roh Kudus, biarlah kita semua dipenuhi, biarlah pada waktu kita mendengar, kita sama-sama membaca, biarlah kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Dan semua teman-teman yang ada di live chat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru yang baru mengikuti siaran Sholat Tabem 2 lagi. Tuhan Yesus memberkati semuanya yang ada di live chat. Ya. Malam ini saya bawa mengenai akibat perselingkuhan karena banyak masukannya dari dalam di WA ke studio. Pak Bom,
Jangan henti-henti ya khotbah masalah suami istri. Karena memang masalah suami istri ini sangat apa ya, banyak orang yang tidak setia. Padahal Tuhan yang setia. Tapi kita tidak pernah setia. Sama dengan kucing kalau berkelahi. Tidak mau, tapi saya mau. Ya, tidak mau, tapi saya mau. Saya tidak mau selingkuh, tapi saya mau selingkuh. Ya, jangan sampai Pak Bobo panggil Anda yang tukang selingkuh kucing ya. Tidak mau dipanggil kucing kan? Apa? Dan saya nggak pernah lagi lihat ya Pak, siapa yang masuk ke sini. Kalau Pak Limbong sudah masuk bergabung, Pak Dokter sudah masuk. Kalau Pak Mordekai sibuk, Pak Cila juga ada sibuk. Oh Pak Mikir, Pak Mikir kalau malam hari nonton sebentar masuk ya. Pak Mikir ini hobinya nyanyi terus. Saya nonton di seberang itu tinggal menyanyi terus kalau beliau hobinya nyanyi ya, ya belum lah. Orang kalau mau jadi artis, dari kelas artis ya. Ya sudah, kita lanjut baca firman Tuhan ya. Sebelum baca kita minta tuntunan doa dan kita semua sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur buat anak-anak Tuhan yang di malam hari ini yang doanya sudah terjawab, harus kita mengucap syukur. Terutama yang sakit sudah sembuh, kita mengucap syukur. Ya, dengan cara apa yang kita lakukan, mungkin bisa kita bernasar. Apapun kita lakukan yang baik di mata Tuhan. Tuhan senang kalau kita berbuat, tapi Tuhan bukan mau senang kita bayar Tuhan, bukan. Tuhan mau itu kita berbuat kasih. Karena Allah adalah kasih. Sehingga kita berbuat kasih, kita tahu diri, kita sadar diri bahwa inilah pertolongan Tuhan. Jangan Anda katakan bahwa karena Anda, hebatnya Anda. Jangan. Ya, kita semua minta maaf ya, Pak Bobo kurang fit. Ya mungkin sebentar malam kita kalau lihat situasi, kalau Pak Bobo bisa bertahan. Kalau tidak ya Pak Bobo itu cepat. Saya udah mulai pegang-pegang kepala ya. Tapi tadi saya udah ini ya, kita sambil berdoa, ingat ya, hamba Tuhan kalau dia merasa bahwa dia tidak perlu minum obat, itu sudah clear. Ingat firman Tuhan di dalam Yesaya 27 ayat 3 sampai yang ke-6. Ya. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada bangsanya untuk bisa mendapatkan apa, dan Tuhan memberikan hikmat itu dalam 1 Korintus 1 ayat 5 dan selanjutnya kita baca hikmat terutama ayat 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Ya, satu tentang hikmat yang diberikan itu salah satunya adalah penemuan obat-obat. Berarti penemuan para ahli, dokter-dokter. Tuhan mau supaya ada tangan kanan ya. Tangan kanan itu masuk kekuasaan, itu maksudnya penyembuhan. Menyalurkan melalui dokter, contoh pemerintah Roma 13 ayat 1-4. Itu Tuhan sebagai wakil Tuhan. Nah, kesembuhan dokter itu adalah wakil Tuhan. Jadi Anda jangan bilang, ada hamba Tuhan bilang, tidak usah minum obat, nanti kita doakan saja. Aneh-aneh aja. Ya? Minum obat, kan Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengizinkan supaya ilmu pengetahuan itu, supaya anak-anak Tuhan diberkati biar punya, jangan Tuhan saja yang turun tangan. Ya. Tuhan itu kasih kita, ciptakan kita manusia itu serupa dan segambar. Ya. Serupa segambar itu maksudnya bukan bentuk tubuh. Daya menciptakan, daya berpikir, ya, yang lebih baik. Menciptakan contoh obat, penemuan, ya. Itu atas keinginan Tuhan, rancangan Tuhan. Dan malam hari ini, ya kita berdoa ya. Minta maaf ya. Kamu mau minum sedikit dulu ya. Oke. Kita bersatu dalam doa, kita minta tuntunan Roh Kudus.
Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami atas tuntunan-Mu Tuhan. Setiap langkah kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang membawa kami dalam kehidupan kami, pelayanan kami, kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan mulai dari malam hingga saat ini. Tuhan masih boleh menjaga kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang. Berkat segalanya yang Kau berikan kepada kami. Bapak, terima kasih banyak. Kehidupan kami Tuhan, yang mana Tuhan sudah menjawab doa kami. Terutama Ibu terkasih, Ibu Dewi, yang mana cucunya yang sudah sehat di Jayapura di Arso. Yang mana kemarin Ibu terkasih, nenek atau oma merasa khawatir. Tapi kami percaya sebagai anak Tuhan. Kami percaya anak-anak kami dalam lindungan-Mu Tuhan. Cucu kami dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami boleh mengatakan bahwa anak kami sakit atau kami khawatir. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat dahsyat. Tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Terima kasih banyak Bapak atas kesembuhan cucu terkasih Naomi yang ada di Jayapura, khususnya di Arso. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara yang terkasih yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu, yang mengalami pemulihan, kesembuhan. Terima kasih banyak Bapak atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang selalu berseru dan meminta pertolongan-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, termasuk hamba-Mu dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami semua meminta kepada-Mu Tuhan. Karena di awal tahun ini Tuhan, segala sumber penyakit, pergantian musim, mulai dari musim panas ke musim hujan, musim dingin, kami mengalami perubahan iklim sesuai rencana-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami hanya bisa berlindung dan meminta pertolongan-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan kesehatan, terutama kami anak-anak-Mu yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu di malam hari ini Tuhan, memohon pertolongan-Mu Tuhan. Dalam keadaan tubuh yang lemah di malam hari ini. Tapi untuk melakukan pelayanan-Mu Tuhan, hamba-Mu yakin dan percaya. Urapi hamba-Mu. Kuduskan, kuatkan hamba-Mu. Beserta anak-anak Tuhan yang di malam hari ini menonton. Mendengar live maupun secara ulang. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan kekuatan kepada hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu membaca sebagian firman kebenaran-Mu, diberikan kekuatan. Jauhkan hamba-Mu Tuhan dari kuasa kegelapan, kuasa roh-roh penyakit, jauhkanlah. Biarlah pemberitaan firman ini Tuhan, hamba-Mu menyampaikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, yang haus akan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kesembuhan kepada hamba-Mu. Kepada saudara-saudara kami juga yang membutuhkan kesembuhan. Lawat kami Tuhan, biarlah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang berdosa, ampunilah dosa kami Bapak. Biarlah kami boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan yang akan kami baca semua. Kami anak-anak-Mu semua akan membaca sebagian firman-Mu nih Tuhan. Biarlah roh-Mu, Roh Kudus ada tinggal di dalam kami. Dan kami semua menerima dan kepenuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan.
Biarlah kami melakukan sesuatu dengan atas pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami di ujung tanduk perceraian. Tuhan persatukan mereka. Sesuai judul di malam hari ini, yang mana kami takut Tuhan. Apabila anak-anak-Mu yang sudah melakukan, Tuhan ampunilah. Mereka akan bertobat, mereka akan mengaku lidah mereka, memohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menyampaikan, menegur mereka Tuhan. Biarlah mereka buka hati mereka, serah kepadamu dan mohon ampun atas dosa yang mereka lakukan, menyakiti sesama pasangan mereka. Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka, anak mereka, pasangan mereka. Tuhan Yesus berkati. Bapak hamba-Mu juga berdoa, anak-anak yang di malam hari ini belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan pengasihan-Mu Tuhan. Ibu-ibu janda yang belum mencicipi sesuap nasi mendapatkan berkat karena mereka mungkin karena pemecatan atau tidak bisa bekerja lagi. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia yang mengalami kekurangan, khususnya anak-anak yang sampai saat ini belum mendapatkan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati kami, baik pekerjaan yang Kau berikan sebagai TNI Polri, dokter, suster, bidan, guru, pegawai negeri, pegawai swasta, hingga pekerjaan kami yang paling terendah. Tuhan Yesus memberkati. Pekerjaan kami sebagai nelayan, petani, supir, taksi, ojek, apapun pekerjaan kami, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa kepada anak-anak Tuhan yang membantu dalam tim pelayanan Sholat ABEN 2, yang mana mereka memberikan sesuai dengan apa yang mereka terima, Bapak. Yang mereka mengucap syukur atas pertolongan-Mu, menjawab, memberikan kepada mereka berkat-berkat kehidupan, berkat kesehatan, perlindungan. Sehingga mereka membantu atau melakukan semestinya keinginan mereka untuk melayani Engkau Tuhan. Dengan cara yang mereka inginkan. Dan dengan cara yang mereka lakukan Tuhan. Mereka mau dengan senang hati, dengan tulus melayani-Mu Tuhan. Dengan cara apapun mereka siap melayani Engkau Tuhan. Karena mereka bersyukur dan mereka takut akan Engkau. Berkati kami semua Tuhan. Kau berkati mereka yang sudah membantu tim Sholat ABEN 2. Ganti berlipat-lipat kali. Biarlah mereka mendapatkan damai sejahtera, berkat sukacita, baik sebagai oma, opa, istri, suami. Kau berkati anak cucu mereka Tuhan. Berkati tim Sholat ABEN 2 semua, saudara-saudara kami. Berkati juga siaran kami, Sholat ABEN 2. Biar pada waktu kami menyampaikan firman Tuhan, telinga-telinga yang tidak mendengarkan, tertutup, keras kepala. Tuhan Yesus jamah mereka, buka hati mereka. Biar mereka mengerti dan tahu bahwa firman kebenaran-Mu ini Tuhan adalah firman yang hidup. Terima kasih banyak Bapak yang Kau berkati peralatan yang kami pakai, jaringan internet. Tuhan Yesus berkati. Bapak, berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua telah berdoa Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya. Ya, minta maaf ya. Ini Pak Bobong kurang tidur. Tidak ada yang bisa menghalangi Pak Bobong bertakan firman Tuhan. Mau kuasa kegelapan kah,
penyakit, ya. Karena penyakit itu biasanya dari kuasa kegelapan. Tapi saya percaya dengan iman Tuhan Yesus selalu memperkuat buat kita hamba Tuhan, untuk kita melayani Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oke, shalom semuanya. Dan malam hari ini kita sama-sama ya membaca firman Tuhan. Kita ambil dari 1 Korintus 7 ayat 1 hingga yang kelima tentang perkawinan. Nah, sebelum Pak Bomo membaca firman Tuhan, marilah kita semua di malam hari ini kita membuka hati kita, terutama suami istri. Jangan kita mendengarkan firman Tuhan hanya karena egois menyalahkan salah satu. Di tahun 2022 ini kita harus belajar untuk hati, merendahkan hati, mengalah. Kita mengalah, siapapun, kepada teman, kalau kita masalah pekerjaan, kalau kita mengalah, tidak akan ada timbul pertikaian atau pertengkaran. Kalau orang tua saya dulu bilang, kalau satu api, satu jadi air. Begitu pula dalam pekerjaan, apalagi suami istri. Suami istri bertengkar biasanya wajar ya, normal ya. Tapi kalau ribut terus, piring melayang, aduh jangan ya. Ya jangan. Karena banyak orang Kristen mengaku bahwa dia pengikut Kristus. Tapi banyak dosa yang dia lakukan. Terutama suami istri. Ya, suami istri. Khususnya malam hari ini yang selingkuh-selingkuh. Yang tukang selingkuh, jangan stop coba selingkuh, Siapa yang senang selingkuh? Kalau anak setan suka, nanti kita bahas. Jadi jangan mentang-mentang kita anak-anak Kristen, ya, anak-anak orang percaya, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, ya, semua pengikut Kristus ini anak-anak Tuhan, tapi tidak jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Tapi untuk itu, ingat kalau anak-anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan, dia tidak akan bisa melakukan ada perselingkuhan. Tidak. Karena dia sudah melakukan perselingkuhan, otomatis dia melakukan perselingkuhan. Bukan secara manusia, bukan. Ya. Tuhan paling benci. Anda melanggar salah satu hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat apa? Yang sudah digenapi dalam Matius 22 ayat 37 hingga ke 40. Matius 22 hukum yang utama. 37 sampai 40. Pasal yang ke-22. Ya. Yang mana sudah digenapi di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, di dalam Keluaran 20 ayat 14, Ulangan 5 ayat 18. Ya. Dan anak-anak Tuhan, malam hari ini kita bahas tentang akibat perselingkuhan. Apakah berbahaya? Ya jelas berbahaya. Kita sama-sama baca firman Tuhan ya. Ingat anak-anak Tuhan, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba melakukan perselingkuhan. Anda melakukan dua. Otomatis yang pertama Anda melakukan kesalahan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus benci dengan perselingkuhan. Nanti kita akan baca sama-sama ya. Oke. Pertama kita baca 1 Korintus tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya.
Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Nah, sampai pembacaan firman di sini, ya, yang di rumah pegang Alkitab, baca dulu ya ayat yang pertama. Ya. Kita sama-sama dulu baca ayat pertama, ya. Sama-sama baca ayat pertama. Ya, di sini dikatakan bahwa sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Maksudnya tidak kawin ini, kalau lebih baik kalau Anda mau kurang ajar, ya. Kalau laki-laki ini kalau mau kurang-kurang ajar terus, lebih dia tidak usah kawin. Biar dia dosa dia tanggung sendiri. Kemudian kalau laki-laki ini dia daripada dia selingkuh berbuat dosa, lebih baik dia kawin. Cari istri yang baik bisa mengayomi dia. Itu ada dua versi ya. Sudah paham tak? Orang Malaysia bilang, sudah paham tak? Sudah paham tak? Jadi kalau ada laki-laki yang memang dia tukang nakal, laki-laki nakal, sebaiknya Anda jangan kawin. Biar Anda tahan makan dosa itu sendiri. Biar sudah Anda lepaskan Anda pun nafsu sama orang-orang yang Anda senang ya, yang sama-sama jatuh dalam dosa. Supaya mampus kalian sama-sama. Kemudian kalau laki-laki yang sudah memang mau bertobat, ya supaya jangan Anda juga nakal, Anda berubah bertobat, cari istri pasangan Anda yang baik. Nah, kemudian kita baca ayat yang kedua, ya. Lihat sama-sama. Oke. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ya. Untuk itu suami istri harus saling mendukung dan kalau sudah nikah ya baik-baiklah ya. Jangan sampai Anda melakukan hal yang di luar ajaran Kristus. Nah, biasanya ya, yang ketiga, biasanya kalau ada perselingkuhan atau ketidak di dalam orang-orang Kristen ya, itu biasanya karena tidak setia. Ingat Tuhan itu setia dan kita, tapi kita kadang-kadang manusia tidak setia. Sama Tuhan saja kadang kita tidak setia. Kemarin saya sudah sampaikan, hari Minggu kita gereja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, selamat jalan Tuhan Yesus, saya sudah gereja. Manusia otak bodoh gitu ya. Hari Minggu masuk gereja, Senin, Selasa, Rabu, Tuhan Yesus sudah berdoa, saya sudah diampuni, Tuhan Yesus sebagai pengantara, besok saja perempuan, mau banyak orang Kristen juga yang rajin berdoa tapi dia tidak setia dalam pasangannya. Ya, untuk itu kalau kita baca sama-sama, perhatikan di sini ayat yang keempat. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Nah, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maksudnya ayat ini adalah kalau kita sudah menikah, tubuh istri ini dikuasai oleh suami. Begitu pula juga suami, tubuhnya dikuasai oleh istri. Jadi jangan pada waktu suami minta dilayani, istri pura-pura tidak tahu. Ya, karena ada baku janji sudah selingkuh. Ya. Biasanya perpecahan dalam rumah tangga itu macam-macam. Tapi nanti sebentar kita akan bahas yang nanti apa. Mengapa sampai orang selingkuh? Tapi di sini saya menekankan karena saya
kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 7 ayat 1, masalah peringatan buat kita dalam kehidupan kita orang Kristen di dalam rumah tangga atau berpasangan. Khususnya suami istri ya. Kita bicara sini pasangan suami istri. Kalau orang masih pacaran belum tentu jadi suami istri. Tapi menuju ke pasangan sejati suami istri. Karena masa muda kita pacaran dulu. Ya, sesuai dalam Maliki 2. Ayat 6 selanjutnya. Nah, ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Nah, kalau kita dalam suami istri, kalau suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut Tuhan, iblis tidak akan masuk di tengah-tengah. Tidak akan masuk. Karena kalau istri atau suami yang takut akan Tuhan, dia tidak berani. Dia selalu baca firman Tuhan, dia takut akan dosa. Justru dia pikiran, kalau apabila sudah terjadi, minta maaf ya, Pak Bom kurang konsentrasi karena malam hari ini Pak Bom tidak begitu sehat. Minta maaf. Jadi begini saudara-saudaraku yang terkasih, kalau suami istri, ya, kalau suami istri melakukan sampai sekarang sudah melakukan dosa, usahakan dia bertobat. Kalau tidak bertobat, nanti dapat kutik di telinga. Ya, hati-hati. Dan kedua, kalau suami istri sudah melakukan dosa, dia harus lari kemana ya? Tunggu ya. Lari kemana ya? Aku ketawa dulu ya. Karena masalah perselingkuhan ini sebenarnya ini aduh apa ya? Ya mau dibilang juga terlalu banyak sekali orang lapor-lapor ke studi ya. Anak-anak Kristen bilang, aduh haleluya, haleluya, pulang gereja. Maitua 02 dong bilang, tunggu depan pagar kah? Siapa tahu yang satu gereja. Biasanya ya, dari mata timbul turun ke hati. Ya, hati yang kontrol. Biasa pulang gereja mulai mata sencer. Biasanya kalau kita sudah selingkuh, sudah jatuh, usahakan kita bertobat. Dan biasanya perselingkuhan itu terjadi pada waktu kita mungkin teman satu kantor, ya. Terus yang selalu kita ketemu. Nah, biasanya ya, karena mata sering lihat dia. Dan kalau apabila terjadi selingkuh, sudah ketahuan begitu, ya mungkin juga belum ketahuan. Baiklah sesuai dengan ayat 5 ya, baiklah kita jangan minta cerai, jangan. Ingat ya, mulut itu ya, jangan minta cerai ya, tidak bisa. Kita bacakan sama-sama. Jangan kalau pernikahan nggak bisa cerai, nanti sebentar. Ya. Kemudian kalau kita selingkuh, kita begitu sudah terjadi, suami minta maaf sama istri, atau istri minta maaf sama suami. Siapa yang berbuat selingkuh? Nah, minta maaf. Dan harus introspeksi diri, ya mungkin pisah ranjang, ya, pisah ranjang, bukan pisah ranjang pindah ke orang lain rumah, tidak. Kalau dia lari mungkin ke orang tuanya punya rumah, ya tidak apa-apa. Suami harus sadar ya, karena Anda sudah berbuat dosa. Dan kalau istri sudah selingkuh, jangan suami lagi bikin dia tahu-tahu. Pergi cari perempuan lain ya, Anda kurang ajar. Ya. Bukan Anda bikin baik rumah tangga Anda berusaha. Jadi kalau kita menjadi orang yang percaya, sudah takut akan Tuhan, kita minta pertobatan dan kita menjadi manusia yang baru. Ya. Contoh kita baca ya di dalam, kita kembali ya, baca dulu. Jaringannya signalku kecil sekali wifi ya. Putus-putus ya teman-teman ya di rumah ya. Kita buka dalam Kolose ya, Kolose 3 ya. Kolose 3 ayat 5. Nah, teman-teman kasih tahu ya kalau signalnya Pak Bombong putus-putus kah atau bagaimana, nggak tahu signalnya kurang bagus ya.
Wifi kami di Papua ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Baca sama-sama Alkitab di rumah ya. Karena itu matikanlah ya dalam dirinya kita ini masing-masing anak-anak Tuhan. Matikan, kedagingan kita matikan. Minta tuntunan Roh Kudus setiap saat, setiap jam. Bila perlu kalau setiap malam suami istri tidur di kamar, balik berdoa sama-sama ya. Jangan kita mau diikuti oleh kehidupan kita zaman sekarang. Teknologi sudah semakin canggih. Bisa putar di televisi, bisa putar ya. Bisa putar ya. Karena biasanya orang Kristen itu karena terpengaruh dari teman. Ada film baru, film bagus. Film apa itu? Film biru-biru. Ya, itu. Ya. Sampai keinginan-keinginan nafsu ya, ingin mencoba-coba. Ya, mau mencoba-coba perempuan atau perempuan mau coba-coba laki-laki ya, tidak puas dengan hidup rumah tangga dia mau coba-coba itu ya, terus bicara-bicara jorok ya. Kalau ini semuanya didengar oleh seluruh ini ya. Kalau di gereja ya, saya biasanya bilang mau coba-coba tarik-tarik apa, kamu tarik tambang ya. Jangan coba-coba ya, nanti taikkan di leher, bergantung dibuang di dalam laut ya. Biasanya orang itu karena selingkuh karena dia mau coba-coba. Coba-coba jadi terus-terus. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah jadi manusia baru, hindar nih ya. Ini ada teguran ya. Kita baca sama-sama. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, najis. Kalau kita selingkuh. Hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan, tadi Pak Bom sudah bicara kan, penyembahan berhala. Tuhan paling marah itu menyembah, berzina kepada ilah lain. Sama Anda berzina kepada tempat lain. Bukan pasangan Anda. Jadi kalau Anda berzinahan itu Tuhan paling benci, murka Allah ada kepada Anda. Jadi cepat bertobat cuy. Jangan bilang perzinahan itu dosa kecil ya, awas ya. Jadi apa akibatnya? Anda akan menerima upah. Apa yang Anda tabur, Anda akan menerima. Karena di dalam ayat 6, semua ini mendatangkan murka Allah atas orang yang durhaka. Anda mau menerima dulu murka Allah? Jangan ya. Penyebab perselingkuhan itu, penyebab perselingkuhan itu biasanya karena pembiaran. Keretakan dalam hubungan yang dibiarkan ya. Maksudnya keretakan dalam rumah tangga yang dibiarkan itu misalnya begini. Kita tidak ada kepedulian sama satu pasangan. Tidak ada rasa kasih sayang lagi ya. Mungkin karena keinginan-keinginan ya. Keinginan-keinginan yang orang bilang keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Mungkin suami janji sama istri, terus istri sudah kasih tahu sama orang, terus istri kecewa, sudah dia pergi cari laki-laki yang mungkin ya, dia ingin laki-laki yang lebih mapan lagi, dia putuskan masalah hubungannya. Kemudian mungkin juga laki-laki begitu juga karena pengaruh-pengaruh sama teman-temannya. Dibilang, kau punya istri nih ya, kami datang ke kau punya rumah, istrimu selalu pakai daster, ya. Pakai daster apa? Tidak pernah make up, kasih wajah cantik-cantik sedikit. Cuma tahu urus anak-anak, cuma tahu urus dapur, badan bau-bau bumbu. Nah, ini saya kasih tahu buat laki-laki ya, dan istri-istri juga. Istri harus punya sempat untuk bagaimana untuk memberikan yang terbaik kepada suami Anda. Nanti suami punya pikiran, bahwa saya punya gaji, istri saya udah pegang semua. Kalau dia punya pakaian, bajunya begitu-begitu saja terus, alasannya banyak mencuci pakaian, urus anak di dapur. Kan ada waktu untuk bagaimana untuk kasih berikan kecantikan Anda kepada suami Anda. Karena kecantikan Anda adalah kecantikan juga keinginan untuk suami melihat
istri Anda cantik. Perselingkuhan itu terjadi karena begitu. Istri di rumah yang dulu cantik, seksi, ya, apalagi ini cuma kasih mengingatkan saja. Apalagi suaminya satu sudah perhatikan dulu waktu belum masih pacaran. Aduh, tapi my God, DP body kayak macam gitar Spanyol, Setelah punya anak 1, 2, DP body bukan gitar Spanyol, kayak balik tabula balik. Yang di atas besar, di bawah kecil lagi kembali. Ya. Nah, kemudian istri juga ini suka di dapur. Orang-orang kalau kita punya orang bilang rantasa, orang kotor. Ya, tidak tahu rawat diri, cuma terus pakai baju daster itu saya terus. Jadi suami lihat, aduh, nah, suami kadang membandingkan dengan orang lain. Apalagi ada iblis ya. Sudah paham ya? Jadi seorang istri itu harus pintar bagaimana memberikan kesejukan dalam rumah tangga. Sesibuk-sibuknya istri melayani, jangan bilang, saya punya anak, saya urus anak. Emangnya Anda urus anak 12 jam? Kan tidak. Anda cuci pakaian 12 jam? Kan tidak. Cuci pakaian paling 2 jam. Pak Bomo juga sering cuci baju. Kalau istri saya sakit. Kemudian, masak. Emangnya masak 12 jam? Nah, untuk itu seorang istri juga harus penampilan yang baik untuk melayani keluarga, melayani suami. Karena firman Tuhan katakan, tubuh istri adalah milik suami. Tubuh suami milik istri juga. Itu yang pertama. Terus kemudian suami. Suami-suami. Jangan basarang tadi saya bicara ya. Anda juga. Kalau Anda kerja di kantor, jangan bilang capek-capek terus. Ya, jangan capek terus, tidak mau layani istri. Kasih sayang. Waktu jangan berjalan dengan teman-teman. Kalau teman aja, bro, kita sebentar ke sana ya, kita shopping yang begini. Anda tidak punya waktu untuk sebagai istri. Kasihan kan istri Anda di rumah menangani anak-anak sendiri. Taunya istri, oh ya selamat, sebentar masuk jalan pergi kerja. Pagi supir kerja keluar kantor 7:30. Pulang-pulang begini kayak Bang Toyib. Malam sampai. Ada waktu apa? Kantor pulang. Komunikasi lancar. Lihat keluarga, waktu untuk keluarga. Kayak Pak Bomo, kalau Pak Bomo menyiar libur 1 hari, ya itu berarti Pak Bomo kasih waktu untuk keluarga. Ya, kayak Natal kemarin 1 hari, tahun baru kemarin 1 hari. Itu. Suami juga sadar diri, berikan waktu buat istri. Terus gaji diberikan semua, terus apabila ada gaji tambahan berikan. Biasanya orang selingkuh itu karena apa? Nanti setelah kita bahas. Nah, langsung sudah, karena Pak Bum juga kesehatan kurang bagus. Jadi biasanya orang-orang ini selingkuh karena ada apa? Yang pertama karena ada dendam yang terpendam, ya. Dendam. Mungkin suami berlaku kasar. Dari pacaran, aduh sayangku, kau ku cinta, kau ku kasar. Ku cinta, kau ku kasihi. Setelah kawin, perempuan dia menangis, dia mengadu sama teman. Aduh, dulu kau bilang kau cinta saya, sekarang kau pukul saya, kau sepak-sepak saya. Istri dendam. Ya? Karena dia kecewa. Apalagi kalau istri yang belum punya anak, baru pernikahan masih muda. Anda kawin itu perkawinan sakral. Hanya 1 kali. Bapak-bapak, jangan kau pukul istri. Malam hari ini saya kasih tahu. Oh, dalam nama Yesus kau yang tukang pukul istri ya, saya kasih tahu ya. Oh, tangan itu nanti orang otomobil itu popo dengan tangan. Ya. Jangan coba-coba pukul istri. Istri itu adalah apa? Kau punya teman, hubungan dari pacaran saling mengasihi. Janji, oh sayangku, oh cintaku, kasih bunga, ada main gitar musik menyanyi, oh I love you, I love you. Setelah nikah, upak, ringan-ringan tangan. Jangan ringan tangan laki-laki, mentang-mentang Tuhan berikan kau sebagai laki-laki yang kuat. Anda sebagai laki-laki melindungi istri Anda dari orang-orang yang mau menyakiti. Itulah Anda yang pertama. Yang kedua sebagai pimpinan, sebagai imam. Jangan pukul istri. Tidak usah kawin kalau begitu.
Lebih pakai rok kalau Anda pakai pukul istri. Pakai rok, Jo. Kalau Anda tukang pukul istri, kasih tunjuk bahwa Anda hebat. Ikut UFC kah, ikut tinju kah? Supaya mana dapat pukul, bagaimana dapat pukul itu. Kira pukul orang punya anak kira gampang. Timbul dendam kan, istrinya dendam. Istri itu saya kasih tahu ya, jangan dendam sama suami yang tukang pukul ya. Lapor pada dia di pendeta kah, lapor orang tua, panggil pendeta atau perlu lapor polisi. Anda ini bagaimana sih laki-laki? Orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga ada dendam. Pertama istri, pasti dendam. Kecewa dia. Kemudian juga suami. Kalau istri juga dalam pernikahan juga jangan bikin macam-macam. Sehingga suami juga jengkel. Jengkelnya apa? Karena istri tidak melayani semestinya. Pulang kerja. Belum tiba di pintu rumah. Mana doi, mana uang. Ih, istri apa ini? Ya gaji bulan dah. Iyo kemarin gaji bulan kemarin sudah potong kredit, potong ini, potong ini. Istri itu harusnya tunggu suami dulu duduk sampai di rumah. Halo sayang, selamat sore, sudah pulang. Hah? Tadi suami, sekarang perempuan lagi istri. Sambut dulu suami masuk dalam rumah. Pak, ini ada teh ini, biar sedikit dia ada gula ya. Minum teh saja, tidak ada gula. Atau air putih sekalipun. Baru duduk baca cerita. Pak, bagaimana kehidupan kita, ekonomi kita bagaimana? Itu istri yang baik. Jangan suami belum tiba, belum tarik nafas. Puji Tuhan, haleluya. Sampai selamat di dalam pintu rumah. Itu biasanya suami jengkel itu. Baru belum tiba di pintu rumah, istri harus bilang, Pak bagaimana? Ini rumah kontrakan sudah mau dibayar, ini bagaimana masalah? Tolong begini, kerewet. Lama-lama kalau suami dia jengkel, dia nyana masuk rumah, dia balik kanan lagi, dia pulang lagi pergi. Iya toh, tapi jangan Itu karena dendam. Kita baca dulu ya, karena masalah. Kita baca kita sama-sama baca firman Tuhan, supaya mengingatkan kita, ya. Akibat perselingkuhan itu. Coba ya, karena ada dendam. Kita baca dalam, ini dendam ini. Jangan kita dendam ya. Efesus 4 ayat 26-27 ya. Nah, perhatikan sini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Loh. Kalau orang marah, dendam, Tuhan marah. Karena pada waktu Anda dendam kesempatan iblis, sudah. Pas waktu Anda bilang, kau pukul-pukul saya. Saya ini masih cantik. Masih muda. Body bahenol. Kau kira kau sendiri laki-laki? Kau tunggu. Saya kasih suatu saat ada laki-laki lebih hebat daripada Anda. Ibu-ibu, kalau kawin jangan kurang ajar ya. Laki-laki juga sadar diri. Biasanya perempuan itu dendam loh. Tapi ingat laki-laki, Anda punya nafsu tidak tahan daripada perempuan. Perempuan itu punya perasaan lebih bagus daripada laki-laki. Saya kasih tahu. Imam kasih tunjuk yang baik kepada istri. Biarlah istri sangat mencintai Anda. Karena seorang perempuan dia punya cinta sangat tulus daripada kita laki-laki. Laki-laki mata di kepala ular kiri kanan. Cepat terpengaruh. Yang di rumah katakan amin. Pasti ibu-ibu yang senang ya, katakan amin duluan. Saya tidak membela laki-laki atau perempuan. Tapi saya ingatkan khususnya bapak-bapak. Pertikaian dalam rumah karena suami yang duluan. Ya, dimanapun yang terjadi, laporan banyak. Suami yang memang kenyataan. Karena dendam kita melakukan kesalahan. Karena iblis masuk. Yang pertama yang perlu kita pikirkan sebagai suami istri. Suami biasanya melakukan tindak semena-mena kepada pasangannya. Yang pertama kan saya bilang kasar, pukul. Kau pikir kau punya anak kah? Kau punya sifat-sifat kekerasan tuh lebih kau ajak orang baru kau berkelahi.
Kau jago toh ikut pertandingan supaya kau dapat uang, kasih makan anak istri, ikutin juga karate kah, UFC kah, oh pukul berkali sana, jangan pukul orang dalam rumah, banci saja. Siapa yang tersuka laporan-laporan sini bilang ada suami tukang pukul istri. Kalau suami itu harus istri, Allah sayangku, rambutnya dibelai, pipinya dia, cium kening, itu istri yang kita cintai. Jangan, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua itu suami harus menafkahi istri. Jangan cuma tahu pagi, siang, hari, malam tidur terus. Kerja. Kalau tidak dapat pekerjaan, cari. Jangan gengsi. Kerja apapun yang penting halal. Jangan pipa pencuri. Jangan. Kalau memang tidak dapat pekerjaan, cari kerja apa saja. Mungkin jadi supir kah, jadi tukang sapu kah. Yang penting istri di rumah bisa makan. Istri juga jangan gengsi. Kalau suami pekerjaan tidak bagus. Tapi kebanyakan istri itu tidak begitu. Istri kebanyakan itu dia setia. Minta maaf ya. Istri biasanya selingkuh itu karena tidak dinafkahi. Saya mau setia dan kau baru, kau tidak kasih makan saya. Dendam toh, tunggu. Saya cari laki-laki yang lebih hebat daripada kau. Kemudian, biasanya timbul permasalahan karena suami ini tidak dihargai sama istri. Yang tadi sudah Pak Bom sampaikan. Kadang tegur suami di depan teman-temannya. Terus suami baru sempat depan rumah langsung sudah cerewet. Tunggu dulu suami duduk. Halo sayangku, mari masuk. Gimana pekerjaan? Kami ini belum bayar sewa rumah. Atau bulan ini anak-anak sekolah, uang sekolahnya gimana? Ya kan bisa permasalahan di situ. Jadi suami itu juga harus dihargai sama istri. Begitu pula juga istri dihargai, saling menghargai. Yang keempat, sama-sama keras kepala, egois, tidak mau rendah hati. Pak Bom ingat ya, kesuksesan dalam rumah tangga adalah rendah hati. Dalam pelayanan rendah hati, dalam pergaulan rendah hati. Rendah hati ini yang utama. Jangan egois. Satu begini. Sudah, terpaksa. Selingkuh sudah. Ya, kau kira saya ini belum cantik kah? Sutra cantik. Saya juga masih bisa cari suami. Laki-laki juga bilang, kau kira saya tidak ganteng? Saya juga perempuan aja, meskipun saya tidak ada uang, saya bisa dapat perempuan cantik. Apalagi saya bisa cari tuh. Cari yang bagaimana? Cari yang cuma tahu kita tidur, orang kasih makan kita. Paham toh? Laki-laki buaya, dasar buaya darat, tak punya siapa itu. Biasanya suami istri itu dia selingkuh karena sama-sama karena keras kepala melontarkan kata-kata cacian makian, menjelekkan sesama di depan teman. Ini istri saya ini kurang ajar. Ini suami saya ini lancang. Permasalahan dalam rumah tangga jangan coba-coba di luar, orang lain tahu. Bertengkar dalam rumah saja, jangan kasih dengar orang lain. Bila perlu anak-anak tidur dulu, baru kamu dua baku marah sudah dalam kamar. Jangan piring terbang, panci-panci terbang, kompor-kompor terbang. Ya, jangan. Kita juga Bom juga sering baku marah dengan istri, tapi marah bagaimana? Kita bertobatlah. Perselingkuhan karena tidak ada komunikasi, ya. Komunikasi begini. Suami kerja di tempat lain. Terus istri ditinggalkan di rumahnya. Tidak ada komunikasi. 1 minggu, 2 minggu. Suami lancar, kirim uang. Setiap bulan dia terima. Lihat, ada duit. Tapi tidak ada komunikasi. Cuma lihat saja pengiriman uang. Cuma 1 bulan, halo mama sayang. Ya sudah, anak sudah. Kita apa dia dari selingkuh. Pelayar, bukan maksudnya Pak Bom bilang yang punya kapal pelayar atau pilot-pilot selingkuh, tidak. Ini mengingatkan saya. Kalau kita tinggalkan istri lama-lama, jangan sampai kita yang selingkuh atau istri yang selingkuh, ya. Komunikasi harus lancar. Jangan turun di kota 1 ada istri, turun di kota 1 ada 03, turun lagi kota 1 04, turun lagi sini 05.
Terpaksa istri juga, karena sudah tahu, suami juga tidak pernah pulang, kayak Ban Toib, istri juga bikin, malam hari ini saya lari ke laki-laki sana, malam ini saya besok lari ke sana, ya jangan, ya aduh, darah Yesus berkuasa, tolak semua keinginan-keinginan itu. Nah, biasanya dalam rumah tangga juga itu hilangnya nilai penghargaan. Ya. Kita hilang dalam nilai penghargaan itu maksudnya dalam rumah tangga tidak menghargai satu sama lain, seperti tadi saya sampaikan. Jadi kita harus rendah hati, saling memaafkan, ya, saling memaafkan. Kalau ada masalah, saling memaafkan. Orang tua saya bilang satu api, satu air, ya. Jadi ada yang redam, jangan egois. Dan ini kayaknya Pak Bobo belum makan ya, makanya saya kalau belum makan kepalaku sakit. Sorry ya, nanti setelah habis ini buat saya akan kesekejang sedikit ya. Ya Pak Bobo karena sibuk ya kerja sampai lupa makan biasanya ya, karena Pak Bobo mau diet karena badan sudah terlalu ini jadi ya. Maaf ya, itu efeknya. Dan kita lanjut. Karena harapan kita janji sama istri kita. Ingat ya para suami, cukupkanlah. Tuhan juga bilang cukupkan apa yang Anda terima. Jangan karena kita punya egois, kita janji ya, terlalu sayang sama istri, sayang besok nanti saya beli ini untuk Anda. Terus istri apalagi yang tukang ya, tidak istri-istri ya biasanya yang pengaruh dengan ibu-ibu arisan itu. Mau gaya ini pakai tas yang branded, pakai perhiasan, itu dipaksa suaminya. Itu suaminya menjanjikan. Kalau Anda tidak mampu jangan menjanjikan. Nanti di situ kekecewaan sama istri. Harapannya tidak tercapai sehingga istrinya kecewa, terpaksa dia melakukan hal yang di luar keinginan suami, ya. Keinginan anak-anak, sehingga bertekad istri pergi cari suami yang laki-laki yang punya uang, ya, karena dia gengsi karena pada waktu arisan, ya, dia lihat teman-temannya pakai tas-tas yang mahal, ya, baju-baju yang mahal, jangan ya. Istri harus menyadari bahwa suami Anda punya pekerjaan bagaimana. Jangan kita sebagai pasangan itu mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Itu juga yang sering ya. Nah, suami istri biasanya ada melakukan perselingkuhan itu salah satu faktor itu adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Maksudnya minta maaf, Pak Bomo minta maaf. Biasanya dalam melakukan hubungan seks. Ya. Karena ya bukan saya menjadi Pak Dokter Boyke, bukan. Mungkin Anda biasa nonton Pak Dokter Boyke, ya itulah. Biasanya rumah tangga itu tidak bersatu, bisa juga melakukan seks ya pada waktu. Jadi istri tidak puas, suami tidak puas. Ya. Nanti konsultasi sama dokter lah kalau Anda ya, dokter yang lebih tahu. Tapi saya pikir itu sesuatu yang kalau kedagingan ya, kita anak Tuhan tidak berpikir ke situ. Kalau Anda sampai terpengaruh di situ, usahakan ya bapak-bapak kontrol diri, konsultasi di dokter ya. Nah, konsultasi dokter ini sarannya Pak Bobo. Kalau yang istri-istri juga, kalau masalah itu, masalah seks, konsultasi lagi sama dokter. Bagaimana? Untuk keharmonisan rumah tangga Anda itu, Anda supaya terjaga. Dan istri dan suami, masalah seks itu harus komunikasi. Ya. Bagaimana Pak? Kira-kira bagaimana maunya? Istri juga, kira-kira kamu maunya bagaimana? Jangan malu ya, di dalam berhubungan seks, suami istri itu biasanya melakukan baku saling tanya. Minta maaf ya Pak Bomo bicara gini karena ini suatu yang harus saya sampaikan. Karena kejiwaan seseorang itu biasanya, suami percaya itu karena hubungan seks. Biasanya. Suami tidak bisa melayani istri, istri juga tidak bisa melayani suami karena suatu penyakit atau apa ya. Maka itu suami dan istri harus bertemu, berbicara, komunikasi yang baik, habis itu komunikasi dengan dokter. Bagaimana cara keluar. Setelah itu terakhir ke hamba Tuhan. Ya. Biasanya begitu. Jadi dan juga karena suami ini tertekan masalah seks, maksudnya begini, dia tidak mau terbuka,
Sehingga istri tidak bisa melayani dia, mungkin dia capek, ya, dia capek, kemudian dia tidak bisa melayani istri, suami mungkin kecapean, terus istri bisa melayani istri, yang istri itu, terus dia pulang tidur saja, tidak mau komunikasi sama istri. Istri kan punya pikiran lain. Tuh suami saya ini kenapa belum pulang? Kayaknya sudah ada perempuan baru. Pikiran-pikiran yang kecurigaan, ya, jangan ya. Jadi suami harus terus terang. Terus kalau suami pulang capek ya mungkin ada ambil Pak, mau urut ya Pak. Daripada suami pergi ke tukang pijit, halo Mas, Bapak gimana? Kita pijit yang mana? Pijit kaki. Pijit kaki naik ke paha. Habis paha, pijit yang lain. Laki-laki kurang ajar. Untuk itu mencegah, istri itu harus lihat kalau suami capek. Pak, saya nggak tahu urut, tapi bolehlah saya urut bagaimana. Halo papaku sayang, pijit di mana pegang. Komunikasi ya. Supaya suami-suami, kalau istri sudah layani makan, minum, layani Anda di tempat tidur, atau layani apa semua, baru suami masih selingkuh. Jangan marah. Doakan dia. Nanti Tuhan yang putih di telinga. Semua yang pekerjaan yang dia lakukan nanti juga akan menghambat dia. Ingat suami istri, suami melakukan kesalahan. Anda punya pekerjaan nanti akan terhambat. Karena doa seorang istri besar. Karena Anda berhasil karena dorongan istri. Sukses seorang suami karena istri. 1 Petrus 3 ayat 7. Jangan karena kita tertekan, tidak nyaman, atau tidak nyaman dengan perlakuan sesama pasangan dalam hubungan seks. Kadang suami-suami juga melakukan seks yang aneh-aneh. Dia mau begini, karena pengaruh apa? Pengaruh nonton. Stop dong film-film porno itu, suami-suami bodoh itu. Melakukan film, aduh saya istri terus begini. Kau mau ikut karena pengaruh, stop, Jadi kalau tidak bisa coba sama istri, coba sama yang lain. Makanya selingkuh. Dosa tahu. Kalau orang melakukan begitu kan hilang kemesraan. Selingkuh sama orang lain jelas hilang kemesraan ya. Jadi jangan kita melakukan hal yang salah. Sehingga kita bisa dendam, sehingga kita selingkuh. Kemudian, kalau orang mau selingkuh laki-laki ataupun perempuan, sebentar kita buka dulu ya ayat firman Tuhan. Ini Tuhan marah. Kita buka dalam Amsal 23. Nah, kita lihat ya Amsal 23. Perhatikan baik-baik. Ya, Amsal 23 ayat yang kedua. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Wih, ngeri ya. Kalau orang yang, aduh rambut kemana? Ya, aduh. Ya, sorry ya. Kalau orang yang punya nafsu besar sebelum melakukan salah, dosa, selingkuh, taruh pisau dulu sih. Maksudnya begini. Daripada Anda menyakiti istri Anda, menyakiti anak-anak Anda, atau istri menyakiti suami, lebih baik taruh pisau sini masuk. Sakit gak? Iri sedikit. Sakit gak? Sakit kan? Rambutnya Pak Bobo kenapa? Kayak macam burung Yakob aja. Ya, mana sih dia? Minta maaf ya. Aduh. Dia berdiri ya. Aneh-aneh aja nih. Ya, kita baca firman Tuhan sama-sama ya. Oke. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Nafsu apa? Nafsu yang kurang-kurang ajar itu. Semua. Nafsu yang kurang-kurang ajar. Taruh pisau dulu.
Berani. Berani. Jangan coba-coba ya. Dalam Pengkhotbah 6 ayat 9 juga katakan bahwa Pengkhotbah 6 ayat 9 dikatakan juga bahwa lebih baik melihat saja kalau umpamanya perempuan-perempuan yang jalan. Cukup, kemarin saya bilang, cukup 1 kali. Jangan 2 kali, kalau 2 kali, oh, setimbul nafsu. Apalagi kalau nonton film-film apa, biru ke apa namanya. Sudah keinginan ya, stop ya. Ingat kalau Anda sering nonton film, apakah itu sudah berzina? Berzina. Terus lihat perempuan yang cantik, terus pulang ke rumah berhubungan sama istri, tidak pikir istri tapi pikir yang perempuan di sana. Kali kau lihat dari mata toh. Coba, apakah berzina? Berzina. Kita buka ayatnya ya. Bentar ya. Buka Matius. Oke, Matius 5. Ya, Matius 5 ayat yang ke 8. Nah ini, ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, Tuhan Yesus berkata, jikalau laki-laki melihat perempuan, apalagi sudah siul-siul, buka kacamata riben toh, bagai kacamata riben. Terus habis itu, ya. Habis itu dia coba pikir, mantap nih. Sudah berzina bro. Kalau Anda sebagai suami, stop juga. Berzina. Apakah perselingkuhan itu dilakukan, kita mau bilang hilaf, lupa? Tidak. Bukan kecelakaan, itu sengaja karena sudah dibayangkan. Hingga pulang sampai ke rumah, malas makan, ingat kamu. Malas minum, ingat kamu. Lihat istri tiap hari pakai daster. Lihat yang di luar lebih seksi. Setan lo. Jangan ya. Istri juga yang di rumah jangan pakai daster terus. Nanti suami di luar kerja, lihat yang bahenol-bahenol di luar. Istri juga, kalau sudah di rumah suami pulang, bagaya sadiki. Tapi kalau orang Manado jangan kalah. Orang Manado dong sebagai istri dong. Minta maaf ya. Orang Manado dong tidak mau kalah. Kalau suami pulang, ngana kira ngana kita mau kalah bagaya dengan orang. Orang Manado tuh orang jangan kalah. Kalau sampai kalau ada orang punya istri yang sudah pintar make up di rumah, pintar perawakan sebagai suami istri, terus Anda masih selingkuh, berarti ngana laki-laki, ngana mata tuh cungkil firman Tuhan. Mau lihat ini ayatnya. Kita lihat. Ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkilah dan buanglah itu. Cungkil jo mata kanan. Istri sudah mantap di rumah, masak, layani Anda sebagai suami istri. Terus istri Anda sudah masak di rumah, terus Anda pergi jalan kiri kanan, masak siang makan malam. Contoh makan malam. Kalau siang mungkin makan di kantor. Malam. Istri masak buat siapa? Sore waktunya pulang. Anda tidak pulang nanti sampai tengah malam jam 11, jam 12 malam. Alasan lembur. Mau kosong setiap hari lembur. Nanti istri tanya, istri tunggu di rumah. Suami jam berapa ya? Makanan sudah dingin. Istri masak buat siapa? Lama-lama nanti laki-laki lain yang masuk dalam rumah baru Anda tahu. Istri pakai baju yang bagus, seksi, make up cantik, tumbuh Anda suami yang terkasih. Untuk siapa? Untuk Anda pulang kantor. Dia udah pakai. Nanti ada lagi, alasan lagi. Setelah istri sudah pakai pakaian rapi, cantik-cantik, udah make up. Untuk Anda. Langsung karena Anda selingkuh, Anda mempersalahkan istri Anda. Pakai baju mau kemana? Mau keluar kemana malam-malam? Padahal istri Anda jemput Anda dengan sukacita. Bahwa inilah istri Anda. Masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu
sampai kau datang pulang kantor. Ya, itu. Suami itu datang langsung jangan marah. Harusnya kalau suami datang istri, wah, tapi istri memang ini, wah, perempuan boleh banyak, tapi istri saya yang paling cantik. Itu suami yang dibanggakan sama seorang istri. Amin, saudara-saudara. Jangan istri sudah capek masak, layani anak-anak di rumah, baju cingana pakaian, make up bikin cantik-cantik untuk Anda, datang-datang langsung bilang, kau mau kemana? Laki-laki siapa yang mau jemput Anda? Kau sendiri yang lakukan dosa, kurang ajar di luar, disambut sama istri. Nah, inilah namanya komunikasi. Timbul apa? Istri masuk di kamar. Tuhan. Kalau istri yang baik, dia lapor sama Pak Tuhan. Tuhan Yesus, tolong suami saya. Kuatkanlah dia, Tuhan. Biarlah hubungan kita suami istri ini semakin kuat. Ayatnya di mana? Kita buka sama-sama. Amsal 21 ayat 1. Amsal 21 ayat yang hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Ulang saya baca. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Nah, kalau istri yang baik atau suami yang baik, ada permasalahan di rumah, jangan keras kepala. Seperti firman Tuhan, Amsal 21:1, ayat raja, hati raja. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Jadi kita semua ada permasalahan kemana? Kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mengampuni, berdoa untuk suami kita. Kita berdoa untuk mengampuni kepada istri kita. Biarlah firman Tuhan yang ada kita punya anak-anak Tuhan, anak-anak Allah itu kita tahu bahwa ini dosa. Berdoalah bagi suami kita, pasangan kita berdoa. Minta tuntunan biarlah Tuhan jamah suami kita, atau istri kita, atau pasangan kita. Biarlah firman Tuhan, Roh Kudus menjamah aliran-aliran kehidupan ada di dalam. Aliran-aliran. Penuh dengan kuasa Roh Kudus ada dalam diri kita anak-anak Kristen. Suami istri harus saling menghargai. Kita buka sama-sama ya. Kita harus saling, kalau salah kita saling mendoakan. Kita baca dalam Kolose 3 ayat yang ke-18. Kita baca sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Demikian firman Tuhan. Saya pikir suami istri harus saling mengasihi, saling mendoakan. Biar iblis jangan ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan membenci perceraian. Ingat, jangan coba-coba karena mau selingkuh, habis selingkuh, mau bilang cerai gampang. Halo, Anda tidak masuk, tidak layak di kerajaan surga. Perhatikan ya, kita baca dalam Roma. Ingat ya. Jangan coba-coba Anda yang kurang ajar ya. Roma 7. Tidak ada kata-kata perceraian. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi seorang suami takut akan Tuhan, dia tidak akan selingkuh kalau dia baca ayat ini. Istri pun juga demikian. Lanjut ya.
Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Kalau Anda suami istri, suami masih ada. Jangankan cerai. Berzina. Dosa. Dosa, apalagi laki-laki, kelakuan. So, toh, kayak Melando bilang botol kah, mencelup-celup kiri kanan. Minta maaf. Ini minta maaf, biasa sampaikan ya. Banyak laki-laki yang bicara. Botol tinggal buang airnya. Botol. Bukan bodoh dan tolol. Botol. Botol kayak macam ini. Botol ya. Nih, tapi bunyinya begini. Nah, botol. Ada DP air toh. Buang. Pulang ke rumah kan tetap masih ada botol. Air saja dibuang. Laki-laki kurang ajar ya. Anda sudah melanggar Ulangan 5 ayat 18, Keluaran 20 ayat 14, yang mana dalam Matius 22 ayat 37 sampai ke 40. Melanggar Anda hukum itu. Istri dan suami harus saling menghargai. Sebelum Anda perselingkuhan itu, Anda baca firman Tuhan. Kita lagi baca dalam Efesus 5. Ya, kita baca dalam Efesus 5. Ayat yang ke-23. Kita baca dalam 23 sama-sama. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat selanjutnya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadanya, baginya. Ayat 26. Untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang sempurna itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Suami-suami atau istri-istri, kalau Anda sebagai suami mengasihi istri Anda, jangan ambil penyakit di luar, bawa ke rumah. Nanti penyakit HIV, penyakit macam-macam kumpul di rumah. Semua kena jadi anak-anak, ya, penyakit apa ya? Jangan. Istri pun juga begitu. Hindari ya. Jangan kurang ajar, ya. Jangan sampai kurang ajar ya. Hai suami, ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, jadi kalau suami yang takut akan Tuhan, dia tidak akan berani. Karena kalau dia melanggar, aduh tete manis marah saya, aduh tete manis gitu ya. Ingat, jangan berpikir untuk bercerai. Seorang istri harus sayang sama suami. Kita baca lagi. Ya, kita harus sebagai anak Tuhan, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba melakukan dosa yang fatal dalam rumah tangga. Hidup sebagai bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Banyak suami istri serang istri pakai ayat. Istri kasih tunjuk ini ayat ini. Nanti suami lagi ini ayat ini. Jangan ya. Kita saling menghargai. Nah, ini contohnya ya. Demikian juga demikian juga kamu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini ayat jangan untuk suami-suami ya. Suami-suami bilang, istri-istri, ini ada ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 1. Suami-suami kau juga lihat. Nanti istri-istri pakai juga ayat ini, ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka.
sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Koreksi diri ya, jangan bikin diri ya, sampai Anda menjadi orang yang pakai ayat lah, ya. Kita saling mengasihi. Supaya suami itu, kalau istri berdoa untuk suami, terus suami berdoa tidak terjawab, kan kasihan. Tuhan kan tidak mau, Tuhan memalingkan mukanya ya. Tidak mau mendengar doa Anda. Yesaya 59 ayat 1 hingga 2. Catat saja, baca saja. Yesaya 59 ayat 2. Tuhan tidak mau mendengar doa-doa orang-orang. Oke, kita baca juga langsung kita buka kitab Ayub. Ayub. Buka Ayub ya. Ayub. Oke, Ayub 24. Ayat yang ke 15 saja. 15. Perhatikan ya, untuk suami-suami atau istri yang berzina ya. Orang yang berzina menunggu senja. Pikirnya. Ulang. Orang yang berzina menunggu senja. Pikirnya. Jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya kudung muka. Jangan harap ya. Orang yang tukang selingkuh Tuhan mau lihat. Anda sudah jatuh dalam dosa. Itu Tuhan tidak akan pernah melihat Anda. Yesaya 59 ayat yang kedua. Biar Anda mau berdoa manapun, tidak akan terjawab. Bisnis Anda kalau Anda orang kaya, mentang-mentang kaya atau selingkuh, bisnis akan mengalami penurunan. Oke, demikian firman Tuhan. Pak Bobo pikir cukup sampai di sini, tapi sebelum kita Pak Bobo tutup, dalam arti tutup acara khotbah, ya di tahun ini, kemarin Pak Bobo hanya khotbah, nanti terakhir baru kita berdoa, tapi di tahun 2022 setelah mau pembacaan firman Tuhan kita berdoa, selesai pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Oke? Kita kembali berdoa ya, ketuntunan, biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sebagai suami istri yang mengalami permasalahan, yang sudah di ujung perceraian. Tuhan Yesus memberkati, persatukan kita, dan apabila kita minta kuasa Roh Kudus, biar supaya jangan ada perselingkuhan, keinginan-keinginan daging, kita jauhkan. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu memohon padamu Tuhan. Ampunilah kesalahan kami Bapa. Di malam hari ini kami telah sama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Firman yang mengingatkan kami Tuhan. Yang mana Engkau menciptakan seorang laki-laki mempunyai pasangan seorang perempuan. Yang mana perempuan diciptakan dari tulang rusuk, salah satu dari kami laki-laki. Tuhan, untuk itu Tuhan, kami memohon Tuhan. Engkaulah saksi hidup bagi kami. Yang mana kami anak-anak-Mu sudah dipersatukan, dikuduskan dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu kami bersatu. Hanya maut yang bisa memisahkan kita Tuhan. Untuk itu Tuhan, tuntun kami sebagai pasangan suami istri. Biar kami, kehidupan kami dalam rumah tangga kami Tuhan, Tuhan turun campur tangan di dalam kehidupan kami. Biar segala kuasa kegelapan yang mau masuk di dalam kehidupan kami tolak dalam nama Yesus. Biar kami berkenan hidup sebagai suami istri dan takut akan Engkau. Berkati kami sebagai suami dan istri, anak-anak kami, cucu, berkati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pasangan yang setia satu sama lain, hingga maut yang memisahkan kami. Terima kasih banyak Bapak, kami hanya memohon. Kuatkan kami, biarlah kami tetap jalan terus melakukan firman. Apabila kami sebagai suami melakukan dosa atau istri, Tuhan Yesus ampuni kami. Jaga kami, biar kami tidak dibelenggu oleh kuasa kegelapan,
Karena kami sadar Tuhan, roh memang penurut, tapi daging tidak. Untuk itu Tuhan kuduskan kami dengan kuasa roh-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Engkau. Berkati kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua telah berdoa Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin.